Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Fahmi Setiawan. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi daripada kelompok saya, yaitu kelompok 9, untuk membahas mengenai materi karakteristik radio podcast dan juga radio AM. Kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Sidik Fahmi Setiawan, dan ada juga Kanaya Deakansa, Ahmad Rifai, Ruli Ardiansyah, dan juga Leni Isminofilia. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan media pengangkut seperti molekul udara dan lain-lain. Saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar, berbeda halnya dengan pada sebelum abad ke-20 ketika konsep nirkabel masih dianggap sebagai kisah fiksi semata. Gelombang radio adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang radio juga dikirim melalui kabel, kemudian dipancarkan oleh antena, osilasi dan medan listrik, dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan voltase di dalam kabel. Dari pancaran gelombang, radio ini kemudian dapat diubah oleh radio penerima menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa siaran dan informasi. Gelombang radio merambat pada frekuensi 100.000 Hz sampai 100 juta Hz. Sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Pada siaran radio, gelombang audio tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang radio yang akan merambat melalui ruang angkasa. Ada dua metode transmisi gelombang audio, yaitu melalui modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi atau FM. Meskipun kata radio digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan alat menerima gelombang suara, namun transmisi gelombangnya dipakai sebagai dasar gelombang pada televisi, radio, radar, dan telepon genggam pada umumnya. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah radio. Pada tahun 1896, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi mendapatkan hak paten atas telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Hal ini memicu perkembangan teknologi radio. Pada tahun 1897, Guglielmo mempublikasikan penemuan nirkabel dapat ditransmisikan pada jarak yang sangat jauh, yaitu 12 mil jauhnya. Dan Marconi melakukan komunikasi nirkabel pertama antara Prancis dan Inggris lewat Selat Inggris dengan menggunakan osilator Tesla. Pada tahun 1906, memulai perkembangan teknologi radio yang digandrungi oleh Dr. De Forest menemukan tabung elektron yang terdiri dari 3 elemen. Hal ini memungkinkan gelombang suara ditransmisikan melalui nirkabel, namun sinyal yang dihasilkan masih sangatlah lemah. Barulah pada tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menemukan penguat sinyal radio menggunakan amplifier yang membuat sinyal gelombang transmisi radio meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Suara yang dihasilkan sangatlah jelas dan kuat. Dan pada awal perkembangan radio, awalnya keperluan radio AM untuk kebutuhan telegram. Dan pada saat ini, radio AM tidak terlalu banyak digunakan untuk radio komersial karena kualitas suara yang buruk. Pengertian radio AM. Radio AM atau modulasi amplitudo bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar atau radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Perbedaan AM dan FM. FM adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan memvariasikan frekuensi. Hal ini berbeda dengan sistem modulasi amplitudo atau AM, di mana sistem AM amplitudo dari gelombang pembawa yang bervariasi, sedangkan frekuensi tetap konstan. AM jauh lebih sederhana daripada FM yang memancarkan sinyal dengan memvariasikan frekuensi sinyal. Pada FM, frekuensi sinyal meningkat pembawa dan penurunan untuk mewakili perubahan tegangan dari sinyal dasar. AM biasanya menyiarkan dalam mono yang membuatnya cukup untuk radio bicara. Sedangkan FM
dapat memancarkan dalam stereo yang membuatnya ideal untuk musik. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang jauh lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak daripada FM, yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Pengertian podcast. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan dan ditayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu, namun podcast dapat diimplementasikan kapanpun, serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada. Saat ini, Anda juga dapat menggunakan podcast melalui aplikasi pihak ketiga yang dinamakan dengan Anchor. Karena sifatnya yang on demand, podcast sangat digemari oleh pengguna internet saat ini daripada mendengarkan siaran dari radio yang memiliki keterbatasan dalam akses, frekuensi, serta waktu. Sejarah podcast. Salah satu jurnalis The Guardian, Ben Hammersley, pada tahun 2004 mengusulkan istilah podcast, yang merupakan kepanjangan dari play on demand dan broadcast. Kemudian diadopsi oleh perusahaan Apple pada produk iPod dan Apple Podcast. Kemudian Apple merilis fitur podcast pada tahun 2005. Siaran audio tersebut sudah bermunculan pada berbagai jaringan radio yang ada, seperti BBC, NPR, CBC Radio One, dan lain sebagainya. Untuk sekarang, tidak hanya perusahaan besar yang dapat menayangkan sendiri podcastnya, namun kita juga dapat melakukannya sendiri. Awalnya, istilah podcast cenderung identik dengan materi berformat audio. Belakangan, podcast juga mengacu pada materi dalam bentuk video, sehingga pengertian podcast dapat mengacu pada audio atau podcast video. Apple sendiri membuat batasan podcast sebagai siaran audio dan video yang tersedia di internet untuk diputarkan pada perangkat portable atau komputer, seperti iPad, iPod, atau Mac. Singkat cerita, istilah podcast diartikan sebagai materi audio atau video yang tersedia di internet yang dapat secara otomatis dipindahkan ke komputer atau media pemutar portable baik secara gratis maupun berlangganan. Jenis-jenis podcast. Jenis yang pertama yaitu interview podcast, di mana host melakukan sesi wawancara kepada tamu ataupun narasumber yang berbeda di setiap episodenya. Contohnya yaitu podcast Close the Door dari Deddy Corbuzier. Jenis yang kedua, solo podcast, yang dilakukan oleh host sendiri atau monolog, yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah opini, memberikan informasi, serta tanya jawab. Contohnya yaitu podcast Rintik Seduh dari Sana. Jenis yang ketiga, multi-host podcast, yang memiliki lebih dari satu host, bertujuan untuk menawarkan diskusi dan mempunyai pendapat serta perspektif yang berbeda untuk mengembangkan diskusi menjadi lebih menarik. Contohnya BKR Brother. Kesimpulan, radio AM atau FM dikelompokkan sebagai media massa elektronik yang mampu menguasai ruang. Radio memiliki kekuatan yaitu menjaga mobilitas yang dapat didengarkan tanpa harus meninggalkan aktivitas. Sebagai informasi tercepat, gelombang elektromagnetik yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Bersifat atraktif, media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Biaya operasional yang lebih murah, menciptakan treat of mind. Produksi radio yang berupa suara tanpa gambar mampu menciptakan imajinasi bagi pendengarnya. Podcast merupakan konten penyiaran alternatif radio dan media massa lainnya yang dapat diakses otomatis, mudah, dan dikontrol oleh konsumen, dapat dibawa kemana-mana, dan selalu tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.